Saudari dan saudara sekalian, saya bernama Buder Theodorus Waryanto FIC, dan untuk nama pengarang saya memilih nama Buder Theo Rianto atau Theo Rianto. Sekarang ini saya bekerja di Belanda sebagai wakil pemimpin umum Kongregasi Para Buder FIC, dan saya lama berkecimpung di dunia pendidikan dan saya mencintai psikologi, khususnya psikologi populer, dan akhir-akhir ini saya banyak memberikan perhatian tentang dunia pendidikan dan psikologi positif. Buku saya yang berjudul Kamu Baik-Baik Saja, ya, terbit tahun yang lalu, dan buku itu saya tujukan kepada khalayak ramai, khalayak umum, tetapi khususnya orang-orang muda, karena saya melihat dan saya merasakan dan mengamati banyak orang muda yang mengalami tidak baik-baik saja, walaupun sebenarnya mereka adalah baik-baik saja. Nah, karena keprihatinan tentang situasi real kaum muda dan juga banyak orang yang merasa tidak baik-baik saja, saya termotivasi untuk men-sharekan pengalaman dan pengetahuan saya bagaimana dapat membantu orang banyak untuk menyadari dan juga mengenali dirinya bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, buku yang saya tulis ini intinya mau menyampaikan bahwa kita membenci diri kita sendiri karena pengalaman masa kecil kita, pengalaman masa lampau kita, karena banyaknya suara-suara kritikan terhadap diri kita, sehingga kita lalu belajar membenci diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, walaupun sebenarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang indah, yang baik, yang unik, yang tentu saja memiliki kekayaan dan kelemahan, kekuatan dan juga kekurangan dan seterusnya. Tapi pada intinya kita baik-baik saja. Nah, oleh karena itu buku ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita baik-baik saja dan mencoba untuk menghentikan perasaan dan sikap membenci diri sendiri dengan cara-cara tertentu. Yang paling utama adalah menyadari diri sendiri bahwa kita baik, bahwa kita unik, bahwa kita punya kelebihan, bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan juga orang tua dan juga banyak orang, bahwa kita positif, dan juga yang penting melakukan latihan-latihan rohani, penyadaran bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada masa lampau, tidak terletak pada masa yang akan datang, tapi terletak pada saat ini, sekarang ini, dengan pengenalan siapakah diri kita. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pendamping orang muda dan juga konselor, saya mengalami dan saya merasakan bahwa banyak orang-orang muda yang memiliki kesehatan mental yang kurang. Pada umumnya mereka merasa kurang dicintai, kurang disayangi, dan bahkan mereka memandang diri mereka sendiri itu negatif. Ya, ada banyak kesalahan, merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan dan seterusnya. Mereka kurang melihat diri mereka sebagai pribadi yang baik, pribadi yang positif, pribadi yang memiliki talenta-talenta dan juga bakat-bakat yang baik. Mengapa ini terjadi? Karena dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan peer group-nya, itu mereka seringkali mengalami penilaian-penilaian yang kurang, mengalami kritikan-kritikan yang tajam, dan mendengarkan suara-suara yang kurang baik terhadap kepribadian mereka. Nah, pada kualitas yang seperti ini menyebabkan anak-anak atau orang muda itu mengalami tumpukan kebencian pada diri sendiri atau ketidaksukaan pada diri sendiri, karena ada idealisme bahwa mereka ingin menjadi orang baik, menjadi orang hebat, menjadi orang yang sukses dan seterusnya. Tapi di lain pihak mereka mendapatkan penilaian yang kurang positif dari pihak-pihak di luar dirinya. Dan juga karena pada zaman sekarang ini dengan banyaknya budaya instan, dengan gadget, dengan
internet dan seterusnya, yang orang hanya bermain sosial media pada tataran permukaan, menyebabkan juga orang muda itu kurang mendalam untuk memahami diri mereka. Jadi setiap kali ada suara kritikan, ada suara yang kurang baik kepada dirinya, itu lalu langsung ditanggap bahwa aku seperti itu, aku memang jelek, aku memang kurang, aku memang tidak bisa dipercaya, bahwa aku memang tidak punya bakat yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu menyebabkan mereka itu memiliki pandangan terhadap diri mereka itu negatif, lalu memupuk rasa benci pada diri sendiri. Nah, ini tentu berbahaya atau kurang baik untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Mereka harus memiliki pandangan yang benar, yang tepat tentang diri mereka, tentang kepribadian mereka. Tentu saja kita semua memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki hal-hal yang perlu kita perbaiki atau kita kembangkan. Tapi pada dasarnya kita ini adalah baik. Pada dasarnya kita ini adalah memiliki kemampuan untuk berkembang menuju kepribadian yang positif. Nah, oleh karena itu kita harus mendidik, mengajarkan, menemani orang-orang muda untuk kembali melihat pada diri mereka sendiri, dan berhenti mendengarkan begitu saja atau mempercayai begitu saja suara-suara negatif yang ditujukan pada mereka. Mereka harus mengcounter bahwa di dalam mereka itu ada banyak hal yang positif. Nah, ini perlu kita bagikan, perlu kita sampaikan kepada orang-orang muda agar sekali lagi mereka tidak merasa tidak baik-baik saja, tapi agar mereka merasa dan mengalami bahwa mereka baik-baik saja. Salah satu contoh orang muda yang mengalami tidak baik-baik saja atau masih membenci dirinya sendiri itu nampak dalam perilaku-perilaku sebagai berikut. Misalnya selalu menyalahkan diri sendiri, tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Oh, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Atau kalau memang ada suatu situasi yang keliru atau yang salah, itu selalu menyalahkan diri sendiri. Yang salah saya, bukan orang lain. Lalu juga selalu menyimpan rahasia, tidak terbuka pada orang lain apa yang sedang dialami, entah apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Setiap kali mau men-sharingkan pengalamannya, perasaannya pada orang lain, selalu dinilai negatif. Selalu dikatakan, memang kamu itu seperti itu, kamu itu bukan anak yang baik, dan seterusnya. Lalu ini menyebabkan orang tidak baik-baik saja, atau anak itu merasa tidak baik-baik saja. Maka lalu tumbuh menyalahkan diri sendiri terus-menerus, kemudian selalu senang untuk dijadikan korban atau dibully oleh orang lain, menyimpan rahasianya sendiri. Lalu akibatnya karena tumpukan-tumpukan permasalahan di dalam dirinya sendiri, karena tidak terbuka pada orang lain, maka dia semakin tidak baik-baik saja karena semuanya disimpan dalam dirinya sendiri dan melihat orang lain itu yang paling baik, orang lain yang paling benar, sedangkan dia itu adalah yang tidak punya arti, yang selalu dapat disalahkan, yang selalu keliru, dan seterusnya. Dan ini orang yang punya mental selalu salah, selalu keliru, orang yang paling lemah dan layak untuk dibully, dan seterusnya, tentu tidak dapat mengembangkan potensi positifnya untuk mengembangkan diri, atau dia tidak mampu melihat hal-hal yang positif di dalam diri mereka, bahwa mereka pantas dicintai, bahwa mereka pantas dipercaya, bahwa mereka pantas diberikan situasi atau kesempatan untuk berkembang, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan agar kita baik-baik saja, agar kita memiliki kesehatan mental yang baik, yang cukup untuk dapat mengembangkan diri, yang pertama yang harus kita lakukan tentu berhenti membenci diri sendiri, berhenti memandang negatif diri sendiri, lalu mencoba yang kedua, mengumpulkan, mencari, dan menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang ada di dalam diri sendiri sesuai dengan realita kita. Tentu kita tidak bisa membanding-bandingkan atau tidak perlu membanding-bandingkan bahwa si A lebih baik dari saya dan seterusnya. Enggak, itu urusan yang lain. Yang paling penting adalah saya belajar, menyadari, menemukan apa yang baik di dalam diri saya, kekuatan saya apa, kelebihan saya apa, bakat-bakat saya apa, dan juga kemudian melihat realita-realita, pengalaman-pengalaman yang positif, yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Jadi
lupakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyedihkan di masa lampau. Karena itu hanya akan mengganggu perjalanan hidup kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih oke di dalam hidup ini. Ya, banyak orang tidak bahagia karena dia selalu menggendong masa lalunya, lebih-lebih menggendong masa lalu yang buruk, yang negatif dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kita harus banyak melakukan aktivitas yang positif, mencari teman-teman yang baik, mencari orang-orang yang bisa mengembangkan potensi dan kreativitas kita, di mana lingkungan itu juga mendorong kita untuk menjadi lebih positif, lebih baik. Jadi teman-teman peer group di mana kita bergaul itu juga penting, akan mempengaruhi, akan menolong kita untuk menjadi baik-baik saja atau tidak. Lalu yang kedua juga lingkungan pergaulan kita, situasi atau milieu yang ada di lingkungan kita ini juga perlu kita bangun. Ya. Kalau kita mencari milieu atau lingkungan yang akan menumbuhkan kritikan negatif terhadap diri kita yang tidak membangun, itu juga akan malah menambah bahwa kita tidak baik-baik saja. Ya. Oleh karena itu sekali lagi yang ketiga adalah mencari teman-teman peer group yang positif, yang memberi ruang untuk dapat lebih positif, untuk mengembangkan bakat-bakat, dan kita menemukan hal-hal yang positif di dalam diri kita. Bahwa saya pantas dicintai, bahwa saya layak untuk dipercaya, bahwa saya juga pantas untuk dapat mencapaikan kesuksesan-kesuksesan yang kita ingin raih. Lalu tentu saja yang keempat, secara rohani itu kita perlu banyak melakukan penyadaran diri. Yang disebut secara rohani itu adalah latihan-latihan rohani. Tapi latihan rohani ini pada pokoknya adalah sebenarnya menyadari siapakah diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, bakat-bakat kita, kemampuan-kemampuan kita, hal yang baik di dalam diri kita, dan kemudian dari situ kita mencoba untuk mengembangkannya, menumbuh kembangkan menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang baik-baik saja. Nah, bagi teman-teman yang memiliki teman yang sedang mengalami situasi tidak baik-baik saja, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menerima teman tersebut yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Karena dengan penerimaan itu akan menolong teman yang sedang tidak baik-baik saja itu juga mau menerima situasinya dengan lapang dada. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah memberikan support, memberikan dukungan, tidak dengan menambahi komentar-komentar negatif atau kritikan-kritikan terhadap situasi yang sedang dialami, tetapi mengajak dia, mendorong dia untuk melihat diri yang sebenarnya, diri yang senyatanya, dengan mencoba melihat sisi yang berlawanan. Kalau orang mengatakan satu kata negatif, balaslah dengan dua kata yang lebih positif. Kalau orang lain mengatakan kamu tidak mampu, dukunglah dengan mengatakan kamu punya kemampuan. Kalau orang mengatakan kamu tidak dapat dipercaya, kalian harus berani mengatakan pada dia Anda layak untuk dipercaya dan seterusnya. Ini dukungan-dukungan yang lebih positif, yang lebih mendorong orang tersebut untuk tidak berfokus pada situasinya yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu yang ketiga, ajaklah teman itu untuk berfokus pada hal yang positif, pada apa yang dimiliki, kekuatannya, kelebihannya, dan talenta-talenta yang dapat dikembangkan, yang dapat membangun dirinya bahwa saya baik-baik saja. Jadi melawan hal yang tidak baik-baik saja dengan hal yang baik-baik saja. Nah, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang baik-baik saja, hanya ada satu kata kunci, yaitu jadilah diri Anda yang otentik. Jadilah diri kita yang sebenarnya, maka Anda akan baik-baik saja.